Tugas presentasi Filsafat Ilmu oleh Nurul Fadilah, Program Studi S1 PG UPBJJ UIT Padang. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat, ilmu, dan pendidikan. Kedua hal ini sebenarnya saling berkaitan erat, karena pendidikan membutuhkan dasar pemikiran yang jelas, sedangkan filsafat ilmu berkembang melalui praktik dan pengalaman pendidikan itu sendiri. Pertama, filsafat ilmu membantu mengamati dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan pendidikan. Pendidikan bukan hanya kegiatan mengajar biasa, tetapi sudah menjadi suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, tujuan, dan nilai. Dalam hal ini, filsafat ilmu memberikan landasan agar pendidikan dapat dipahami secara rasional dan ilmiah. Misalnya, melalui kajian ontologi, kita memahami hakikat pendidikan, seperti apa sebenarnya peserta didik, guru, dan tujuan pendidikan itu. Melalui epistemologi, kita mempelajari bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, dikembangkan, dan diuji kebenarannya. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak berjalan tanpa arah, tetapi memiliki dasar berpikir yang jelas dan sistematis. Kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang baik akan melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir reflektif. Dari proses tersebut muncul berbagai pemikiran baru, penelitian, serta pengembangan teori yang akhirnya memperkaya filsafat ilmu. Jadi hubungan keduanya bersifat timbal balik. Filsafat ilmu memberi dasar bagi pendidikan, sementara pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan saat ini mendorong munculnya kajian baru tentang etika penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan dari berbagai sudut pandang. Ontologi digunakan untuk melihat hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apakah tujuan pendidikan hanya untuk nilai akademik atau juga pembentukan karakter? Epistemologi digunakan untuk menganalisis cara memperoleh pengetahuan dalam pembelajaran, seperti penggunaan metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek. Sedangkan aksiologi digunakan untuk melihat nilai dan dampak dari pendidikan tersebut bagi peserta didik dan masyarakat. Dengan tiga pendekatan ini, masalah pendidikan dapat dianalisis lebih mendalam, bukan hanya dilihat dari permukaannya saja. Keempat, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dalam kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Contohnya, pada kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya pandangan filsafat bahwa setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Dalam proses pembelajaran, guru juga tidak hanya memberikan hafalan, tetapi mengajak siswa berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Selain itu, dalam kebijakan pendidikan karakter juga terlihat adanya nilai aksiologi, yaitu pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan sikap sosial. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang ilmiah, kritis, dan bernilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seimbang agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.